Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat video komparasi atau perbandingan antara layanan Moodle layanan Moodle yang biasanya digunakan untuk layanan e-learning, di mana kita akan membandingkan dua objek. Objek yang pertama adalah Moodle yang web server atau aplikasi web dan database-nya itu berada pada satu server yang sama, dan bandingannya adalah di mana terdapat dua server server yang satunya itu bisa hanya menampung webnya dan server yang satunya hanya menampung database Jadi kira-kira layanan atau server yang dengan model seperti apa yang dapat memberikan layanan yang baik kepada klien dimana kita sini punya klien nantinya kita akan melakukan pengujian itu menggunakan plugin bawaan dari Moodle, sehingga kita langsung bisa lihat skornya kira-kira skor dari server yang A berapa, server yang B berapa. Di sini kita punya tiga server masing-masing server itu mempunyai spesifikasi yang sama Kalau kita cek hotop sini, jadi memorinya 2 GB swapnya 2 GB dan CPU-nya 1 core Kita bisa lihat harusnya semuanya sama semuanya sama. Jadi ini server Moodle web dan Moodle database yang jadi webnya disimpan di atas, database-nya disimpan di bawah, dan ini adalah web dan database Kita bisa lihat. Jadi konsumsi penggunaan memorinya kalau yang web dan database itu hanya sekitar 237 kalau yang webnya 217. Kalau yang tersimpan database dan webnya itu konsumsi memorinya lebih besar tentunya, karena ada dua aplikasi yang jalan, ada jalan web server dan ada jalan database. Kalau yang ini web server, yang ini database. Kita bisa lihat CPU info, versi distro yang kita gunakan Kita lihat dulu versi distro. Di sini pakai Ubuntu 20.04 versinya sama 20.04 LTS. CPU-nya juga sama-sama 1 core. Untuk itu kita bisa langsung jalankan di browser. Ini yang pertama. Ini yang kedua Jadi kalau kita buktikan apakah di sini jalan database, kita bisa cek Apache 2 status harusnya running Sini MySQL status harusnya running Kedua-duanya running. Kalau yang web ini hanya running Apache-nya Yang running itu hanya Apache, sedangkan MySQL-nya harusnya tidak running karena tidak terinstall database Jadi yang terinstall database itu server database-nya. Kita bisa lihat Apache, apakah terinstall Apache? Tidak terinstall Apache Yang terinstall Apache itu hanya di webnya yang IP address 103, sedangkan database-nya terinstall di 105. Jadi sesuai dengan topologi ini 103, 105. Ini yang akan kita komparasi. Kita bisa login dulu ke web server. Ini yang 103 kita bisa lihat. Ini yang 103. Kita login. Ini yang 107 ya.
kita bisa lihat. Oke, kita bisa langsung masuk ke site administration ya. Sebelumnya kita bisa monitoring ya proses berjalannya database ya, MySQL access log, MySQL log. Kita bisa lihat di sini. Kita akan coba jalankan pada database ya, tail minf /mysql/mysql log. Oke, jadi kalau kita coba akses report ya, pada menu benchmark, report ke menu benchmark, itu di sini akan kelihatan prosesnya jalan ya, prosesnya sedang jalan. Kalau di sini tidak bisa kita lihat report ya, jadi kita cuma bisa lihat akses dari var log Apache akses log. Oke, kita hanya bisa lihat akses dari web servernya ya, kalau yang ini database. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai benchmarknya ya. Kita bisa langsung mulai benchmarknya di kedua server. Jadi kita akan menjalankan benchmark sebanyak 3 kali benchmark ya. Oke, kita akan coba catat skornya. Untuk 192.168.56.103 skornya itu 108. Untuk 192.168.56.107 itu skornya 84. Oke, semakin tinggi poinnya semakin cepat ya, semakin baik. Oke, itu pengujian pertama. Kita ke pengujian kedua, kita start again. Di pengetesan kedua untuk 103 dia 135 poin. Oke. Di sini pengujian kedua dia 96 poin ya. 96 poin. Kita ke pengetesan ketiga ya. Kita start benchmark 138 ya, tidak banyak berubah. Kalau yang ini skornya 71. Oke, untuk dapat rata-ratanya kita bisa jumlahkan ya. Kita coba jumlahkan sehingga kita bisa tahu total poinnya. 108 tambah 135 tambah 138 bagi 3, 127 ya rata-ratanya. 84, 96, 71. 84 tambah 96 tambah 71 bagi 3, 83 poin. Jadi kalau kita lihat pada gambar ya, kita lihat pada gambar server 192.168.56.107 ya, 107 yang ini poinnya itu 107 itu poinnya 83, sedangkan 192.168.103 itu poin rata-ratanya 127 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang memiliki spesifikasi atau layanan akses yang paling cepat adalah web server dan database-nya itu dipisah ya. Jadi lebih baik ya untuk pengembangan e-learning yang ada pada kampus maupun sekolah ya yang menerapkan Moodle, itu antara komponen web server dan database servernya itu dipisah ya pada dua server, itu akan lebih optimal ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nantikan video-video kompilasi layanan jaringan di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.